Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugrah. Pada video kali ini, aku akan membagikan 3 pertanyaan yang berkenaan dengan kuliah teologi. Tentu dengan jawabannya. Berbeda dengan video-video Q&A kuliah teologi sebelumnya yang lebih membahas tentang seluk-beluk kuliah teologi itu sendiri, pada video kali ini pertanyaan-pertanyaan yang ada mungkin lebih berfokus pada setelah kuliah teologi itu bakal ngapain sih gitu ya, khususnya berhubungan dengan status sebagai seorang pendeta. Nah, kiranya melalui video ini teman-teman bisa semakin dibantu dan ditolong ya, khususnya teman-teman yang sedang memikirkan nih untuk kuliah teologi. Mungkin teman-teman yang masih di SMA, atau mungkin teman-teman yang penasaran dengan kuliah teologi itu seperti apa, atau mungkin sedang memikirkan untuk masuk sekolah teologi, sekalipun mungkin udah pernah kuliah sebelumnya. Semoga video ini membantu teman-teman semua. Ada juga beberapa video lain yang sudah aku bikin, semuanya ada di playlist Q&A kuliah teologi yang teman-teman bisa temukan di channel YouTube-ku ini. Nah, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini ada beberapa yang aku ambil dari situs Quora. Jadi aku coba search kuliah teologi gitu ya, lalu muncul pertanyaan-pertanyaan ini begitu, dan aku pikir pertanyaan-pertanyaan ini penting nih untuk dibagikan juga di video YouTube ini. Jadi yuk kita sama-sama langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apakah setiap pendeta Kristen wajib lulusan sekolah teologi? Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu membedakan dulu bahwa gelar pendeta itu adalah gelar yang diberikan oleh institusi gereja, bukan oleh sekolah tinggi teologi atau universitas Kristen yang ada fakultas teologinya. Pendeta itu adalah gelar gerejawi, sedangkan misalkan sarjana teologi, sarjana filsafat, atau sarjana sains teologi itu adalah gelar akademik, gelar yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan, atau yang dalam konteks ini adalah institusi sekolah tinggi. Jika gelar pendeta adalah gelar yang diberikan oleh institusi gereja, maka tergantung gerejanya nih punya regulasi apa untuk menahbiskan seorang pendeta. Misalkan ada beberapa gereja yang mewajibkan rohaniwannya untuk sekolah tinggi teologi terlebih dahulu, atau sekolah teologi secara formal terlebih dahulu, S1 begitu ya. Misalkan di GKI, di gereja asalku, di Gereja Masehi Injili di Minahasa, semua rohaniwannya adalah lulusan sekolah teologi. Tetapi mungkin ada juga gereja yang aku juga belum tahu ya gereja secara spesifik apa begitu ya, yang tidak mewajibkan pendetanya itu untuk kuliah teologi secara formal. Tapi mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus begitu ya, tapi tidak bentuknya seperti S1 begitu ya. Nah, jadi kembali lagi nih teman-teman ke institusi gereja yang menahbiskan pendeta itu. Kalau dia memperbolehkan untuk tanpa sekolah teologi ya ada begitu ya, tapi dalam pandanganku mostly ya, kebanyakan gereja-gereja, khususnya gereja-gereja arus utama itu mengharuskan rohaniwannya untuk sekolah teologi sebelum dia ditahbiskan menjadi pendeta. Pertanyaan yang kedua, mengapa seseorang yang tidak punya latar belakang pendidikan teologi ya bisa dibilang pendeta, sedangkan yang sudah mempunyai gelar teologi ya belum bisa dikatakan pendeta? Nah, ini lagi, kembali lagi teman-teman dari pemahaman dari pertanyaan pertama tadi, bahwa pendeta itu adalah gelar yang diberikan oleh gereja, bukan oleh sekolah teologi. Sehingga ada orang yang sudah menyelesaikan pendidikan teologi, bisa saja memang dia tidak jadi pendeta atau belum jadi pendeta. Karena sekali lagi, dia lulus dengan gelar sarjana teologi, atau sarjana filsafat, atau sarjana sains teologi, bukan gelar pendeta. Sehingga mungkin saja teman-teman ada orang yang sudah lulus nih kuliah teologinya tetapi belum jadi pendeta. Mungkin dia tidak mendaftar ke sinode tertentu, atau mungkin dia lagi sedang proses untuk menjadi calon pendeta begitu, sehingga memang tidak langsung ya dari lulus sekolah teologi langsung jadi pendeta begitu. Ada beberapa gereja, khususnya di gereja GKI ya, di Gereja Kristen Indonesia di mana sekarang aku lagi pelayanan, itu cukup panjang tuh proses untuk menjadi seorang pendeta. Lalu kalau dikatakan pertanyaannya tidak punya latar belakang pendidikan teologi ya, tapi bisa dibilang menjadi pendeta, berarti dia dipendetakan di institusi gereja yang memang tidak mewajibkan pendetanya untuk kuliah teologi secara formal, teman-teman. Jadi kiranya teman-teman nggak bingung lagi ya, seseorang kuliah teologi, lulus di wisuda dengan gelar sarjana teologi, atau yang mirip dengan itu, bukan dengan gelar pendeta. Gelar pendeta diberikan oleh institusi gereja,
bukan sekolah teologi. Pertanyaan ketiga, kuliah teologi belajar apa aja sih? Nah, ini mungkin balik lagi ya ke pertanyaan yang membahas tentang kuliah teologi itu sendiri, teman-teman. Sebenarnya aku udah bikin 2 episode di Komisi Podcast Kristen yang lebih berfokus juga membahas tentang kuliah teologi ini. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Tapi jawaban singkatku juga di sini, intinya kuliah teologi itu belajar untuk mempersiapkan seorang hamba Tuhan Kristen. Tentu mungkin teman-teman juga bisa menemukan sekolah-sekolah teologi yang memang tidak mengharuskan atau memang tidak berorientasi pada membentuk seorang calon pendeta atau calon rohaniwan Kristen. Tetapi kebanyakan ya adalah memang didirikannya sekolah teologi itu untuk melahirkan calon-calon pendeta. Sehingga kalau dikatakan untuk mempersiapkan calon pendeta, maka kuliah teologi itu belajar tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan panggilan jadi hamba Tuhan itu ya. Misalkan pastoral atau konseling begitu ya. Jadi bagaimana menghadapi pergumulan jemaat begitu ya, bagaimana kita melihat pergumulan orang dan kita memberikan penguatan begitu ya. Lalu tentu hal-hal yang berkaitan dengan teologi, misalkan belajar tentang doktrin Allah, tentang perkembangan ilmu teologi itu begitu ya. Lalu juga tentang Alkitab, bagaimana menafsirkan Alkitab. Maka dari itu ada kelas bahasa Ibrani untuk mempelajari bahasa asli Perjanjian Lama, lalu bahasa Yunani untuk mempelajari bahasa asli Perjanjian Baru, lalu bagaimana menafsirkannya, ada kelas hermeneutika begitu ya, lalu ada kelas homiletika untuk berkhotbah. Jadi bagaimana dari Alkitab itu, ini yang mungkin ini anggapannya masih mentah ya, ada bahan-bahan mentah, lalu dibikin, diolah, lalu jadi disampaikan kepada jemaat itu jadi makanan jadinya begitu ya. Yang itu adalah khotbah itu. Nah, proses inilah yang dipelajari di sekolah teologi. Jadi ada banyak hal ya di sana yang bisa dipelajari dan dipersiapkan. Tentu bukan hanya dari secara praktis ya, tapi juga secara akademis, secara filosofinya juga. Jadi kita belajar tentang doktrin-doktrin itu tadi. Jadi teman-teman cukup banyak yang dipelajari di kuliah teologi. Jadi teman-teman juga bisa cek di video lagi di podcastku di Komisi Podcast Kristen. Di 2 episode terakhir itu aku bahas tentang kuliah teologi itu belajar apa aja. Pertanyaan keempat, bagaimana sih seseorang bisa menjadi pendeta? Nah, teman-teman, menjadi seorang pendeta secara teknisnya ya, sekali lagi ini berbeda masing-masing sinode gereja atau institusi gereja yang menabiskan pendeta tersebut. Tetapi ada, setidaknya menurutku ada 2 jalur ya yang paling umum, yaitu jalur undangan dan jalur kita apply begitu ya, atau melamar. Jalur undangan ini maksudnya by invitation ya. Jadi misalkan teman-teman udah lulus nih dari sekolah teologi, lalu ada gereja yang kenal sama teman-teman, tahu ini si A ini udah selesai kuliah teologi nih, dan di gereja tersebut secara aturannya memang bisa tuh mahasiswa yang sudah lulus sekolah teologi bisa langsung melayani jadi hamba Tuhan misalkan. Jadi diajak masuk pelayanan, lalu mungkin setelah beberapa tahun lalu bisa menjadi seorang pendeta. Atau mungkin bisa juga misalkan di Gemim, dia sifatnya kita kuliah teologi dulu lalu nanti melamar ke sinode Gemim begitu ya, sehingga kuliah dulu baru melamar. Nah, itu tergantung institusi gerejanya tuh teman-teman. Nah, kalau di Gereja Kristen Indonesia setauku prosesnya itu jauh lebih panjang, tetapi juga menurutku jauh lebih rapi ya. Jadi teman-teman mendaftar jadi kader pendeta begitu, lalu nanti ada tes wawancaranya, lalu nanti kuliah teologi, lalu ada prosesnya tuh di dalam sinode GKI, nanti ada praktek jemaat, lalu ada bina kader dan lain sebagainya. Lalu nanti baru akan ada undangan begitu dari jemaat GKI untuk mengundang kader pendeta ini menjadi calon pendeta begitu. Nah, itu kalau di GKI. Tapi nanti teman-teman misalkan lagi bingung nih, gereja asalku ini yang sekarang aku beribadah, prosesnya seperti apa, teman-teman bisa tanya ke pendeta di gereja teman-teman gitu ya. Soalnya seharusnya itu sudah diatur di tata gereja masing-masing gereja ya. Setiap gereja itu berbeda alurnya. Oke teman-teman, jadi demikian 4 pertanyaan yang bisa aku bahas di video ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang lain, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nanti aku bahas di Q&A Kuliah Teologi seri selanjutnya.
Terima kasih telah mendengarkan dan kiranya teman-teman bisa ditolong untuk menggumulkan panggilan menjadi hamba Tuhan, khususnya ketika teman-teman mungkin sedang memikirkan masuk ke kuliah teologi. Cek juga video-videoku yang lain berkaitan dengan kuliah teologi ini di channel ini, khususnya di playlist Q&A kuliah teologi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah!